Oke, teman-teman, gimana kondisi ruangannya? Dingin? Ini Pak. Oke, jadi kita harus terbiasa ya dengan ruangan seperti ini, walaupun memang udara agak panas. Jadi kita bisa mulai, teman-teman? Bisa Pak. Oke. Oke, sebelum mulai sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andri Aprilizani, 49. Status saya menikah. Oke, hari ini masuk semua? Masuk semua? Oke, nggak ada yang izin. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang biodata saya? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, kalian mungkin di kehidupan sehari pernah melihat laporan keuangan di perusahaan. Cara membuat laporan keuangan itu, yang ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Sebelum memulainya, ini ada peraturan di kelas. Pertama, kita dilarang untuk bermain handphone. Kemudian adapun materi yang akan saya sampaikan adalah formula berkondisi dalam unit sederhana. Unit kompetensinya adalah mengoperasikan keran lunak lembar sebar tingkat maju dengan kode unit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, menjelaskan fungsi rumus formula berkondisi if dengan tepat. Kedua, menjelaskan sintaks rumus formula berkondisi if sederhana dengan tepat. Ini adalah tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Adapun manfaat kita melakukan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menerapkan formula kondisi if untuk kebutuhan pekerjaan, misalnya dalam penggajian, untuk menentukan besaran tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak, misalnya seperti itu. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Lanjut Pak. Oke, kita lanjut. Fungsi rumus formula berkondisi if sederhana itu adalah fungsi logika digunakan untuk membandingkan dua argumen untuk menghasilkan suatu nilai. Jadi dia untuk membandingkan dua argumen yang ada. Adapun sintaks, operatornya ada beberapa, yaitu sama dengan, fungsinya sebagai sama. Tapi di sini ada yang ingin ditanyakan masalah operator pembanding dalam logical test. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini ada logical testnya yang C sama dengan B itu. Kemudian ini adalah value if dia true, jika dia benar maka dia akan mengeksekusi pilihan yang ini. Kemudian value if false, jika dia salah kondisi ini maka dia akan mengeksekusi yang ini, yang laki-laki. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau kolom jenis kelamin tidak diisi, keterangannya otomatis Dia terisi apa? kalau di sini tidak terisi maka yang keterangannya akan bertuliskan value. Value artinya dia tidak memiliki nilai karena tidak ada pembandingnya. Oh iya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Biasa. Sudah, jelas. Kita lanjut. Contoh
contoh yang kedua dalam pengaplikasian angka huruf yang jadi sel acuannya apa? Sini Lebih besar. Oh, nilai UJK-nya. Nilai UJK-nya lebih besar dan atau sama dengan 70. Nilai UJK-nya itu di sel apa? C2. Ya, C2. Bagus sekali. Kemudian lebih besar sama dengan gimana? Anunya? Anak-anak. Lebih besar sama dengan berapa? 70. Ini false. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah, kita lanjut ke kesimpulan. Oke, kesimpulan yang telah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Pertama itu adalah logika if sebenarnya terdiri dari dua fakta kondisi jika benar, dan kondisi jika salah. Kemudian rumus formula if adalah sama dengan if kemudian buka huruf, ada logical testnya, kemudian koma titik koma, value if true, kemudian koma titik koma, value if false, baru kita tutup huruf. Sedangkan operator yang dipakai sebagai pembanding di kondisi ada lebih besar sama dengan, kurang dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau enggak ada yang bertanya, giliran saya yang akan bertanya pada teman-teman sekalian. Oke, jadi fungsi if sederhana itu rumusnya seperti apa? Jadi apa? Faktor yang ada di kondisi if sederhana. Oke. Kemudian cara penulisan rumus sifat gimana caranya? Ada kondisi if sederhana. Rumus papan tulis itu tadi ya? Iya, apa? Pertama kita tuliskan dulu apa? Tanda Sama sama dengan dulu. Jenis operator ada tanda sama dengan ada. lebih besar, Ya, kemudian kurang dari lebih besar sama dengan. kecil sama dengan. Oke. Kemudian contoh dalam pengaplikasian rumus ini dalam kehidupan sehari-hari tadi contohnya seperti apa? Kita bisa membuat laporan apa tadi itu? keuangan. Ya, laporan keuangan. Kemudian Penilaian. ya, laporan penilaian. Kemudian Jenis kelamin. ya, mencari jenis kelamin. Jadi itu fungsi if. Oke, sekarang saatnya kita melakukan evaluasi. Ada beberapa pertanyaan. Ini dalam waktu 2 menit ya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kita, saya ada bingkisan atau buah tangan di bingkisannya. Ada tugas tambahan. Jadi tugas tambahannya, kalian memberikan contoh penerapan kondisi if pada kehidupan kita sehari-hari. Batas waktunya sampai pertemuan kita berikutnya dan akan dikumpulkan di atas meja saya. Ya, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Cukup. Oke. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita merapikan tempat duduk kita dengan baik sebelum meninggalkan ruangan. Silakan dirapikan semua. Dan terima kasih saya ucapkan pada waktunya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa untuk
Ya. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.